Pria ini divonis 20 tahun penjara hanya karena mencuri satu potong roti. Di dalam penjara, hidupnya benar-benar seperti neraka. Setiap hari ia dipaksa berdiri di dalam air sambil melakukan pekerjaan berat yang menguras tenaganya. Akhirnya, hari pembebasannya tiba. Namun sipir memutuskan untuk menyiksanya sekali lagi. Ia memberikan sebuah syarat. Pria itu harus mengangkat pilar seberat 100 kg sendirian. Dengan tekad yang bulat dan didorong oleh harapan kebebasan, ia mengerahkan semua kekuatannya yang tersisa. Mengejutkan, ia berhasil melakukannya. Tak punya pilihan lain, sipir pun menyerahkan surat pembebasan kepadanya. Namun saat ia membacanya, matanya membeku. Dalam surat itu dengan jelas tertulis bahwa ia adalah orang berbahaya. Ini bukan kebebasan penuh, ini adalah pembebasan bersyarat. Ia harus melapor setiap minggu. Melihat hal itu, darahnya mendidih. Ia mencuri roti itu hanya agar keponakannya yang kelaparan bisa bertahan hidup. Demi hal itu, ia pertama kali divonis 5 tahun. Namun di dalam penjara, kebencian sipir menjadikannya sasaran dan hukumannya diperpanjang menjadi 20 tahun. Setelah menanggung penderitaan sebanyak itu, kebebasannya masih belum utuh. Tak ada pilihan lain. Ia mengambil surat itu dan melangkah keluar ke dunia luar. Namun kemanapun ia meminta pekerjaan, ia diusir. Tak ada yang mau mempekerjakan orang berbahaya dari penjara. Ia mencoba mengemis di kota, tapi bahkan di situ pun ia juga diusir. Anak-anak melemparinya dengan batu. Pada malam hari, ia bersembunyi di dalam kandang kuda. Namun pemiliknya takut kandangnya menjadi kotor, lalu mengusirnya lagi. Tepat saat itu, salju mulai turun dari langit. Menggigil karena dingin dan lapar, ia terpaksa menghabiskan malam dengan berbaring di samping sebuah makam. Tiba-tiba, seorang pendeta muncul di hadapannya. Pendeta itu mengajaknya ke gereja agar terlindung dari salju. Ia memberinya makanan dan juga tempat tidur yang hangat. Namun, ia teringat semua penderitaan masa lalunya dan didorong oleh keputusasaan. Ia mencuri peralatan perak milik gereja, lalu melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Belum sempat ia menjualnya, polisi sudah menangkapnya. Mereka membawanya kepada pendeta untuk diidentifikasi. Tetapi pendeta itu berkata bahwa ia telah menghadiahkan semua barang itu kepadanya. Tak hanya itu, pendeta mengambil kandil perak paling berharga dari meja dan berkata, ini juga miliknya. Kini polisi tak punya alasan lagi untuk menahannya dan mereka terpaksa membebaskannya. Setelah itu, pendeta berbicara kepadanya dengan tenang. Ia menyuruhnya melupakan masa lalunya dan jadilah manusia yang berguna. Kata-kata itu menyelamatkannya sekaligus memotivasinya. Pada saat itu juga, ia merobek surat pembebasan itu, simbol masa lalunya yang memalukan, dan melangkah maju untuk memulai hidup baru yang tersisa.